Oke, saya akan mencoba menjelaskan beberapa soal TPS untuk pengetahuan kuantitatif persiapan UTBK. Langsung saja ke soal pertama. Baca dulu soalnya. Manakah bilangan di bawahnya yang tidak berada di antara 0,015 dan 0,045? Nah, ini kira-kira caranya gimana? Jangan salah langkah, bisa saja mengecoh sebenarnya. Tapi ada cara yang membuat kita lebih efisien waktunya. Yang lebih mempersingkat waktu. Yang pertama, pilih bilangan yang dicurigai, yaitu bilangan terbesar atau bilangan terkecil. Nah, kenapa seperti itu? Karena teman-teman, dari soal yang ada ini, pilihan yang ada, sebenarnya lebih mudah membandingkan mana bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Pilih bilangan yang dicurigai katanya. Ini kan udah pasti diantara yang bilangan desimalnya udah pasti diantara, berarti nggak mungkin lagi diantara ini. Kita tinggal membandingkan A, C, D, dan E. Kita ambil aja yang terbesar dan terkecil. Berarti yang patut kita curigai adalah di A sama di E. Karena C dan D ini juga antara A dan E. Dan ubah menjadi bentuk pecahan. Lebih mudah. Ini 15 per 1000. Ini 45 per 1000. Kemudian yang 1/50 kita ubah ke bentuk pecahan. Udah pecahan, tapi kita ubah ke supaya sama. Lebih mudah membandingkannya jadi dikali 220. Kemudian yang ini juga kali 50. Kesimpulan kita bisa dapat 20 masih berada di antara, jadi yang ini nggak berada di antara. Seperti teman-teman. Sudah berada di luar range. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Jadi nggak perlu diubah dulu semua ke desimal semuanya. Karena kita udah bisa mengeliminasi B, C, dan D. Kita patut mencurigai katanya. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kita bisa langsung ke next soal. Soal kedua. Ini soal sudut. Mungkin cukup tricky, kita harus pahami dulu konsep yang ada. Jadi sudut dalam sebuah segitiga berjumlah 180 derajat. Itu yang ini segitiga kita bisa lihat. Terus sudut-sudut sehadap pada dua garis jajar bernilai sama itu seperti apa? Ini W. Sehadap. Berarti sini W juga. Ini Z berarti sama dengan U. Berarti itu kurang lebih teman-teman. Dari garis M kita dapat persamaan U tambah V tambah W kan 180. Karena dia berada di garis lurus. Karena diminta W tambah Z, kita ubah aja yang kita dapat ini jadi W sama dengan. Kemudian dari garis ini, garis lurus ini kita dapat Z tambah I kan 180 juga. Kita cari Z dalam bentuk ini. Nah, kemudian W tambah Z kita jumlahkan. Nah, kita harus mengingat yang memanfaatkan apa yang dikasih tahu oleh soal. Kasih tahu soal ada ini. Berarti kita tinggal mengelompokkan U, V, Y. Ini kan ada di soal. Nah, tinggal dihasilkan gini seperti ini teman-teman. Jadi nggak perlu dicari dulu berapa U, berapa W, berapa Z. Nggak perlu cari. Kita bisa langsung dapat penjumlahan W tambah Z itu 160. Seperti itu. Kemudian kita bisa ke soal berikutnya. Ini soal yang cukup mudah tapi kadang menjebak kalau kita baik-baik memperhatikannya. Suatu tangki berisi penuh minyak mempunyai berat 80 kilo. Jika tangki itu berisi minyak setengahnya, maka beratnya 46 kilo. Berapakah kilo berat tangki tersebut jika kosong? Penyelesaiannya, buat pemisahan dulu model matematikanya. Buat pemisahan dulu. X itu berat tangki ketika kosong, Y itu berat minyak ketika penuh. Mulaikan permasalahan. X tambah Y sama dengan 80 itu dari mana? Kan tangki berisi penuh minyak. Berarti ada berat tangki, ada berat minyak yang penuh. Kemudian X tambah Y per 2 itu dari mana? Ketika tangki berisi minyak setengahnya. Berarti setengah Y kan? Itu 46. Kemudian dari sini kita tinggal eliminasi Y untuk mendapatkan X. Jadi kita nggak perlu mencari satu-satu. Kita langsung cari apa yang diminta soal. Itu adalah berat tangki. Jadi X. Jadi dari sini kan kita tinggal bisa eliminasi. Samakan Y-nya. Yang di bawah dikali 2.
Jadi 2x tambah Y sama dengan 92. Kemudian dari persamaan pertama, X tambah Y sama 80. Tinggal dikurangin. Kita dapat X sama dengan 12. 12, jadi jawabannya B. Kemudian kita ke soal berikutnya, ke soal nomor 4. Nah, bilangan panjang ini adalah bilangan habis dibagi oleh 9, 6, 3, 2. Itu yang mana? Ini yang 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, dan 4 atau benar semua? Nah, kalau seperti ini teman-teman, nggak mungkin kita ini bagikan sesuatu, jadi ada tips and triknya. Ini yang udah valid, yang bisa kita pakai untuk bilangan apapun. Bilangan habis dibagi 3 adalah jumlah semua sukunya habis dibagi 3. Jumlah semua sukunya itu gimana? Misalnya 21, itu 2 tambah 1, jumlah semua sukunya 3. 3 itu habis dibagi 3, terus 1 habis dibagi 3. Nah, dua bilangan ini bilangan genap, berarti habis dibagi 2. Pasti bilangan genap karena bilangan genap kita tentukannya dari bilangan akhirnya saja. Berarti 4 benar. Nah, kemudian ini kan 69 kelipatan 3. Kita langsung aja bagikan dulu ya ke 3, habis atau enggak. Kalau dia enggak habis dibagi 3, berarti yang ini pasti enggak habis juga. Ternyata jumlah semua suku bilangannya itu kan 8. 8 kan enggak habis dibagi 3, maka 3 enggak memenuhi. 3 salah, 6 juga berarti yang benar itu 4 saja. D. Nah, kita langsung ke soal terakhir. Nah, ini soal yang cukup tricky, cukup menjebak kalau nggak dipahami dengan baik-baik ya. Himpunan S mempunyai 4 buah bilangan W, X, Y, Z. Apakah jangkauan dari S lebih dari 3? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab tersebut. Yang pertama X kurang Y lebih dari 3. Kita ini nggak tahu ini urutannya gimana. Yang W, X, Y, Z kita nggak tahu urutannya gimana. Tapi kita bisa pastikan teman-teman. Jangkauan itu nilai terbesar kurang nilai terkecil. Kita bisa pastikan. Yang kita bisa pastikan adalah kalau misalnya ada 2 buah bilangan yang selisihnya kita ketahui dalam satu himpunan, kurang lebih dari 3, maka mau gimana pun jangkauannya akan lebih besar dari 3. Mau X itu bilangan terbesar atau nggak terbesar, mau aja misalnya urutannya W, X, Z. Misalnya ini urutan pertama. X kurang Y kan nggak jadi jangkauan. Jangkauan sini W kurang Z. Tapi karena X kurangnya udah lebih dari 3, maka W kurang Z-nya udah pasti juga lebih dari 3. Kalau ini urutannya seperti ini. Gimana kalau misalnya X, W, Y, Z? Yang jadi jangkauan kan X kurang Z. Ketika X kurang Y lebih besar dari 3, maka X kurang Z juga lebih besar dari 3. Ini urutannya dari terbesar ke terkecil ya. Besar, terkecil. Besar, kecil gitu teman-teman. Jadi ini udah pasti. Mau gimana pun jangkauannya akan lebih dari 3. Yang kedua ini X bilang terbesar dan Y bilang terkecil nggak pasti. Ini nggak cukup. Kenapa? Karena kita nggak tahu berapa X, berapa Y. Jadi kita bisa menentukan jangkauannya lebih dari 3 atau tidak. Jadi jawaban yang benar adalah A. Seperti itu. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan. Semoga ilmu dapat berguna. Bagi yang sedang berjuang tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.